Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pada sore hari ini untuk kelas SKS 19.2, yaitu mata kuliah pengantar bahasa query. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2020, untuk kelas SKS 19.2 kita bertemu masuk yang ke pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini nanti kita akan mulai membahas tema yang baru lagi. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang pengantar ya. Jadi kita mengenal apakah query itu, kemudian manfaatnya apa dan kenapa harus dipelajari ya. Kemudian contoh-contoh penggunaannya, misalkan database apa saja yang biasanya menggunakan query ini, dan kemarin kita sudah memahami bahwa ternyata query ini dipergunakan pada semua bahasa pemrograman ya, khususnya yang sudah menggunakan database. Baiklah, untuk sore hari ini kelas SKS 19.2 kita masuk pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas materi tentang normalisasi. Nah, mungkin sebelum masuk ke normalisasi, saya mungkin akan mereview sedikit tentang hasil kuis yang kemarin sudah dikerjakan oleh kelas SKS 19.2 ini, di mana setiap kuis yang dikerjakan itu nanti nilainya akan langsung terdata di sini. Ya, kemarin kita sudah mengerjakan kuis yang pertama, dan ini adalah hasilnya bagi mahasiswa kelas SKS 19.2 yang belum masuk ke Classroom untuk segera masuk ya. Bisa melihat informasi yang ada di WA Group, atau misalkan kalau masih kurang jelas bisa bertanya langsung atau japri langsung kepada saya. Nah, di dalam Classroom ini nanti juga saya informasikan mengenai materi-materi apa saja yang saya berikan selama semester ini, baik dari sisi video materi ataupun PPT-nya. Nah, Anda bisa mendapatkan di Classroom. Jadi tidak usah khawatir ya, kalau misalkan Anda ingin mencari bahan-bahan, itu semuanya sudah selalu saya share di Classroom. Nah, kemudian untuk tugas sendiri itu juga ada jadwalnya. Jadi di sini kebetulan sudah ada kuis 1. Nah, nanti akan menyusul kuis yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi untuk sore hari ini, yaitu kita membahas tentang normalisasi. Nah, mungkin ada yang sudah mendengar atau bahkan membaca atau bahkan sudah paham tentang normalisasi. Biasanya istilah ini akan banyak kita temui pada saat kita melakukan analisa atau perancangan sebuah sistem, khususnya pada sistem yang menggunakan database ya, karena untuk normalisasi ini memang arahnya ke normalisasi database, di mana kita itu gambarannya mencoba untuk menyederhanakan tabel sehingga tidak bisa dipecah lagi. Nah, tujuannya apa sih untuk disederhanakan tabel-tabel itu? Supaya ketika kita membuat sebuah program kemudian membutuhkan informasi dari database yang sudah kita sederhanakan tadi itu bisa langsung menuju ke database yang dimaksud. Jadi tidak bertele-tele, tidak berputar-putar ya, langsung saja merujuk kepada database yang bersangkutan. Sehingga ini mempersingkat waktu dari proses mengerjakan program tentunya, dan ini sangat membantu kalau kita berhasil melakukan normalisasi pada database yang kita miliki. Baiklah, kita lihat dulu dari pengertian berikut ini. Apakah normalisasi itu? Normalisasi database di sini disebutkan merupakan suatu pendekatan sistematik untuk meminimalkan redundansi data. Ya, redundansi itu seperti perulangan. Jadi katakanlah ada data kembar seperti itu diulang ya pada suatu database, agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal.
Jika Anda seorang database administrator, ketika terjadi sesuatu pada database seperti penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya, apakah database tersebut telah dinormalisasi atau belum. Nah, ini ya efeknya jika tidak kita normalisasi, itu contohnya terjadi penurunan kinerja dari database tersebut. Jadi database-nya terkesan menjadi lebih lambat, kemudian juga untuk mencari itu harus link lagi sampai ketemu dengan data yang dimaksud. Nah, ini otomatis tidak optimal kerja dari database tadi. Sehingga diharapkan jika dengan adanya normalisasi data, di sini karena pendekatan yang dilakukan itu sudah sistematis, artinya kita itu memecah-mecah atau menyederhanakan tabel itu juga sudah sesuai. Katakanlah sebagai contoh nih, kita membuat tabel master. Nah, kita sedang membuat sebuah sistem informasi penjualan. Master itu kemudian kita pecah menjadi tabel barang dan tabel konsumen. Nah, untuk yang tabel barang nanti mungkin bisa kita pecah lagi, ada yang namanya tabel transaksi seperti itu. Nah, ini suatu gambaran bahwa dengan memecah tabel tersebut, kebutuhan informasi yang kita inginkan dari database tersebut itu bisa segera tercapai. Nah, ini yang dimaksud dari pengertian normalisasi database. Nah, berikutnya kita masuk di sini bahwa dengan adanya normalisasi ini akan membantu dalam merancang database yang normal, ya, atau setidaknya memverifikasi rancangan database. Yang namanya database itu bisa saja pada saat dibuat kemudian sudah dipakai, diimplementasikan pada sebuah sistem aplikasi, itu bisa saja terjadi perubahan lagi. Ada verifikasi rancangan database lagi. Kenapa? Karena mungkin adanya perbedaan kebutuhan dari sisi user, kemudian ada juga perbedaan kebutuhan dari sisi tampilan laporannya, ya. Jadi ini nanti akan mempengaruhi daripada database yang sudah dirancang sebelumnya. Selama database itu masih bermasalah, ya, secara terus-menerus masih mengeluarkan data yang kembar, kemudian juga datanya banyak yang belum valid, kemudian ada juga data yang hilang, ya, susah untuk melakukan update. Nah, ini kita sebut ini belum dilakukan normalisasi untuk database tersebut. Nah, kemudian definisi dari normalisasi data adalah sebuah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisir himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Nah, mungkin bisa saya perjelas dari definisi ini. Intinya, normalisasi data itu adalah sebuah proses. Proses apa? Proses yang berkaitan dengan model data relasional. Maksudnya hubungan antar data. Hubungan antar data itu bagaimana? Kita ketahui bahwa hubungan dari data itu secara umum kardinalitasnya itu ada one to one. One to one ini dicontohkan satu orang itu memiliki satu KTP atau satu nomor induk kependudukan, ya. Kemudian satu mahasiswa memiliki satu nomor induk mahasiswa nasional, misalkan NIMAN. Nah, ini adalah hubungan one to one, satu ke satu. Nah, kemudian yang berikutnya ada hubungan relasional one to many. One to many ini satu ke banyak. Dicontohkan adalah pimpinan itu membawai banyak karyawan, ya, hanya satu di sini. Kemudian satu manajer itu membawai beberapa grup, katakanlah seperti itu. Atau mungkin Kaprodi itu membawai dosen-dosen yang ada di jurusannya, ya. Ini adalah contoh one to many. Nah, yang terakhir hubungan data relasional adalah many to many, ya. Untuk many to many ini bisa kita uji secara terbalik. Jika memenuhi syarat,
maka nanti itu masuk dalam kategori many to many. Dan hubungan many to many ini jika memang masuk, maka dia akan menghasilkan tabel baru. Ya, sehingga akan muncul tabel baru dari many to many ini jika memenuhi syarat. Nah, contohnya misalkan tabel penjualan. Jadi di sini ada tabel produk dan tabel konsumen. Ketika saya buat pengujian seperti ini, apakah satu jenis produk bisa dibeli oleh banyak konsumen? Jawabannya ya. Kemudian kebalikannya lagi, apakah satu konsumen bisa membeli banyak jenis produk? Jawabannya ya juga. Nah, kalau di sini memenuhi syarat semua, maka hubungan tadi akan masuk ke jenis hubungan many to many dan muncul tabel baru di tengah-tengah yang disebut dengan tabel jual atau tabel beli sebagai tabel transaksinya. Nah, kembali ke sini, di mana model data relasional tadi digunakan untuk mengorganisir himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Ya, jadi di sini kalau kita lihat organisir himpunan data itu, yaitu tadi kita lihat adakah hubungan yang mengakibatkan munculnya tabel baru. Kalau memang tidak ada, kategorinya masuk yang mana ini? One to one atau one to many, seperti itu. Nah, kemudian himpunan data sendiri itu ada jenis-jenis tipe-tipe data ya, kalau kita ketahui. Jadi ada yang tipenya char, ada yang tipenya single, ada yang tipenya integer, ada yang tipenya date, dan lain-lain. Nah, berikutnya kegunaan dari normalisasi. Yang pertama, meminimalkan pengulangan informasi. Jadi yang namanya kita mengulang-ulang data yang nanti berakibat pada adanya data sampah, ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesulitan pemutakhiran data. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan edit, ingin melakukan delete, itu tidak lagi susah karena sudah ada normalisasi. Kemudian yang ketiga, memudahkan identifikasi entity atau objek. Ya, tentunya karena kita sudah memisah-misah database tadi, disederhanakan menjadi tabel yang betul-betul tidak bisa dipecah lagi, maka proses identifikasi entity atau objek itu menjadi lebih mudah. Nah, adapun tujuan dari normalisasi database itu adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data atau pengulangan data. Tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Ya, jadi ini adalah tujuan utama dan tujuan kedua. Tujuan utama menghilangkan, mengurangi redundans. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat karena sudah dipecah-pecah sedemikian rupa ya. Kemudian di sini ada satu statement, jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Nah, 3 hal itu apa saja? Yang pertama, insert anomaly. Insert anomaly ini adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Ya. Intinya menyisipkan, tetapi ini adalah sikon yang tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung, hanya disisipkan saja. Kemudian delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus karena proses anomali ini. Ini terjadi jika tidak dilakukan normalisasi ya. Kemudian yang berikutnya ada update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, ini hati-hati sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari pertama, kedua, ketiga,
proses insert, proses delete, proses update, itu adalah hal-hal yang kurang baik terjadi pada database jika kita belum melakukan normalisasi. Nah, sekarang kita lihat untuk bentuk normalisasi data sendiri itu jenisnya ada beberapa macam. Ada bentuk normal pertama atau first normal form, ya. Kemudian ada bentuk normal yang kedua, second normal form, bentuk normal ketiga atau third normal form, kemudian bentuk normal keempat atau fourth normal form. Kemudian yang berikutnya ada BCNF atau Boyce Code, ya, normal function. Kemudian ada Project Join Normal Form atau PJNF. Ada juga Domain Key Normal Form atau DKNF. Dan ada bentuk normal yang kelima atau fifth normal form. Jadi bentuk normalisasi ini tergantung kita nanti sebagai yang merancang sistem akan berhenti pada normalisasi yang keberapa. Cuman secara umum normal itu berhenti pada normal yang ketiga. Ini biasanya rata-rata database itu sudah cukup baik, ya, cukup normal dan harapannya tidak menimbulkan yang namanya penyakit atau masalah seperti anomali sebagai contoh. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus, ada sebuah tabel, ya, di sini dengan judul kolom ISBN, kemudian ada judul, ada kategori, kemudian ada halaman. Nah, untuk ISBN di sini kalau kita lihat antara baris yang pertama dengan kedua itu sama, tidak ada perbedaan, ya. Kemudian yang berikutnya untuk judul yang pertama dan kedua itu juga sama. Kemudian yang ketiga itu ternyata ada kategori tersendiri, yaitu ada perbedaan di sini untuk kategori internet dan kategori pemrograman. Untuk halaman ini juga sama. Nah, berdasarkan contoh kasus kita mengulang beberapa data, padahal yang berbeda hanya pada kolom yang ketiga, maka ada pertimbangan atau alternatif lain. Dibuatlah tambahan menjadi seperti ini, yaitu ISBN, judul, ada kategori 1, ada kategori 2 dan halaman. Ini kita lihat. Jadi ISBN sekian, untuk judul bukunya adalah belajar ASP. Ini ternyata masuk dalam kategori kelompok buku internet, masuk dalam kategori kelompok buku pemrograman. Ya. Nah, mungkin kita juga bisa sediakan kategori next, kategori berikutnya sampai terserah mau berapa jenis yang mau dibikin. Tapi yang jelas ini tidak mengakibatkan kita jadi mengulang-ulang data seperti contoh yang di atasnya ini. Nah, itu adalah contoh kasusnya. Berikutnya, solusi dari tampilan data tersebut, kita lihat ada tabel judul. Ya, tabel judul di sini yang awalnya tadi seperti ini, kemudian kita pecah menjadi tabel judul kategori, tabel daftar kategori. Nah, untuk tabel judul sendiri itu isinya hanya khusus judul saja. Kemudian tabel judul kategori itu isinya ada 2, yaitu untuk kategori PRG itu masuknya pemrograman, untuk kategori INT itu masuknya internet. Kemudian untuk kode kategori juga kita perjelas, ya, dengan menyebutkan PRG itu untuk pemrograman dan INT itu untuk internet, ya. Jadi ini kalau kita lihat seperti ini, ya, untuk hasil solusinya. Nah, kemudian dari hasil solusi tadi kita coba uji dengan info tambahan. Ya, jadi katakanlah ada informasi tambahan mengenai tahun terbit, penerbit, dan alamat penerbit. Jika ada seperti ini, maka bagaimana? Ini akan kita
normalisasikan atau kita sederhanakan dari database ini menjadi dua, yaitu tabel judul sendiri, kemudian ada tabel daftar penerbit, tentunya dengan menambahkan tahun terbit serta kode penerbit pada tabel judul. Sedangkan untuk tabel daftar penerbit itu isinya hanya kode penerbit, dan alamat penerbit. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa dicoba ketika kita ingin menormalisasikan sebuah database. Nah, untuk bentuk 1NF atau normal yang pertama itu ada ciri-cirinya. Biasanya tidak membutuhkan tabel yang dipecah-pecah ke dalam banyak tabel. Jadi dia membentuk tabel umum ya. Hanya mengubah beberapa kolom menjadi baris-baris tambahan. Kemudian ciri khususnya tidak ada field yang kosong dan tidak ada batasan. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk normal yang kedua? Untuk normal yang kedua ini ciri-cirinya bergantung secara fungsional ya, dan sangat ditentukan oleh kunci dari field-fieldnya. Kemudian yang kedua, aturan normal kedua membutuhkan agar topik dipindah ke tabel yang berbeda. Nah, ini dikasih contoh ya untuk bentuk normal yang kedua, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya untuk normal yang ketiga. Untuk norma ketiga ini memiliki ciri-ciri ya. Jadi di sini setiap atribut bukan kunci tidak bergantung secara fungsional kepada atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Atau dengan kata lain, tidak boleh ada kebergantungan antar field non kunci. Nah, ini dari bentuk normal yang ketiga. Kalau kita lihat dari contoh yang dipaparkan tadi, misalkan ada tambahan informasi untuk penerbit dan alamat penerbit, maka akan menjadi sebuah tabel judul ini sendiri, kemudian ada judul kategori, kemudian ada tabel daftar kategori, kemudian ada tabel daftar penerbit. Nah, jadi kalau dilihat pecahan normalisasinya itu menjadi seperti ini. Kalau kita lihat dari gambar struktur yang ada di sini, dengan adanya tambahan informasi penerbit, maka tabel master judul tadi akan terpecah menjadi tabel judul dan tabel daftar penerbit. Dan kalau kita melihat dari alamat penerbit, maka itu akan terpecah ya di sini untuk jenis kategorinya. Kalau kita lihat ya, untuk yang tambahan kategori di sini, ini nanti akan terpecah menjadi kategori ya, tabel judul kategori dan tabel daftar kategori. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ada 4 buah tabel yang dihasilkan dari normalisasi yang kita contohkan tadi. Yang pertama yaitu tabel judul. Isinya ada ISBN, judul, hal, tahun terbit, dan kode penerbit. Berikutnya ada tabel daftar penerbit. Isinya meliputi kode penerbit, dan ALM penerbit. Kemudian ada tabel judul kategori. Isinya ada ISBN dan kode kategori. Kemudian yang terakhir ada tabel daftar kategori. Isinya ada kode kategori dan nama kategori. Nah, ini adalah hasil yang sudah dinormalisasikan, yang tentunya tidak akan mengakibatkan terjadinya redundansi data ataupun anomali. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, contoh yang lain misalkan saja menggunakan model yang seperti ini. Ini adalah bentuk anormal. Pada bentuk anormal ini kita sebutkan saja data-data yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat sebuah sistem aplikasi. Misalkan di sini contohnya membuat sistem informasi penjualan. Nah, di sini kita bisa sebutkan data apa saja yang dibutuhkan atau field apa saja yang dibutuhkan. Misalkan ID produk, ada nama, ada kategori, ada jumlah, ada kode pesan, ada status, ada email, ada password, ada total pesan, dan lain-lain. Kalaupun nanti ada
field yang sama atau kembar tidak masalah karena ini bentuknya masih anormal. Sekali lagi. Jadi intinya bentuk anormal ini kita kumpulkan dulu semua data yang sekiranya kita perlukan untuk membuat sebuah sistem aplikasi. Nah, berikutnya untuk bentuk normal yang pertama nanti buat sebuah tabel master, diberi nama utama atau master atau main, misalkan seperti itu ya. Kemudian silahkan beberapa field yang dibutuhkan dan sudah difilter itu bisa dimasukkan di sini. Dan tentunya di sini sudah tidak ada perulangan lagi. Jadi kalaupun ada yang sama itu tolong diperjelas. Misalkan intinya ada nama field yang kembar itu nanti tolong dihapus salah satu karena sudah masuk ke kategori untuk bentuk yang normal. Nah, berikutnya untuk normal yang kedua ini dipecah atau dinormalisasikan menjadi dua buah tabel, yaitu tabel konsumen dan tabel produk. Untuk tabel konsumen ini tentunya memiliki primary key, begitu juga untuk tabel produk. Nah, berikutnya untuk normal yang ketiga ini sudah mulai muncul mana primary key dan mana secondary key. Dan antar primary dan secondary tadi itu sudah bisa langsung dihubungkan atau direlasikan seperti ini. Nah, ini menghasilkan tabel baru. Ingat, di sini kalau yang bintangnya 2 itu kategorinya secondary. Jadi bisa diartikan contohnya untuk kode pesan ya. Contohnya ID member dulu. ID member ini menjadi primary key pada tabel konsumen, tetapi dia menjadi secondary key pada tabel jual. Ya. Kemudian kode pesan menjadi primary key pada tabel jual dan menjadi secondary key pada tabel konsumen. Yang lain, kode barang menjadi primary key pada tabel produk dan menjadi secondary key pada tabel jual. Ya, jadi ini yang kita lihat dari bentuk normal ketiga itu sudah pasti ada ciri-cirinya seperti ini. Kalau nanti Anda misalkan membuat, ya. Oke, kira-kira dari teori normalisasi tadi itu dulu yang baru bisa saya sampaikan untuk materi sore hari ini. Nah, untuk menutup materi pada sore hari ini seperti biasa diperhatikan ini ada tugas. Ya, tugas yang pertama yaitu membuat normalisasi untuk kasus sistem informasi penjualan berikut ini. Diketahui bentuk anormal sebagai berikut. Buatlah bentuk normalisasinya. Ini cukup mudah ya. Jadi silahkan nanti Anda membuat normalisasi mulai dari normal yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian bisa mengambil contoh dari yang ada di PPT sebelumnya atau model yang kedua ya. Jadi kalau di contoh yang ini juga bisa, jadi langsung diisi rekodnya, atau mungkin menggunakan model sampai hasil akhir seperti ini nanti, harapannya ya, atau mungkin menggunakan yang model ini, ada bentuk normal 1, bentuk normal 2, bentuk normal 3, dan sebagainya. Nah, di sini diperhatikan, hasil tugas dibuat format PDF, dikumpulkan di Classroom. Untuk SKP 19.2 paling lambat tanggal 30 September, sedangkan untuk kelas SKS 19.2 paling lambat tanggal 29 September. Adapun isi tugas yang nanti dikumpulkan di Classroom itu meliputi tema normalisasi. Ya, jadi temanya apa? Tentang katakanlah tentang PMB atau mungkin tentang sistem informasi apa misalkan. Nah, ini sebutkan temanya yang Anda buat dari tugas tadi itu apa. Kemudian tabel berikut isi, tabel-tabelnya dibuat, di capture. Boleh menggunakan Word atau mau pakai database langsung, silahkan. Boleh pakai MySQL, boleh pakai Access, silahkan. Kemudian tahapan normalisasinya. Ya, nah, jadi
Isi dari tugas tadi ada 3 ya, sekali lagi tema normalisasi, tabel berikut isi, dan tahapan normalisasinya. Oke, untuk tugas berikutnya seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis. Nah, kuis ini nanti tolong dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Sedangkan tugas dikumpulkan di classroom. Ada batas waktu pengumpulan tugasnya. Nah, untuk kuis sendiri yang pertama, sebutkan fungsi normalisasi. Jika tadi Anda memperhatikan dengan baik, maka akan bisa menjawab. Kemudian yang kedua, berapa jumlah tahapan normalisasi? Nah, tolong dilihat lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri khas tahapan normalisasi 1. Saya kira ini cukup mudah untuk kuisnya. Silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, khususnya kelas SKS 19-2. Dan sekali lagi tetap semangat, tolong dikerjakan tugasnya, ikuti petunjuk yang ada. Ya, jangan sampai terlewat untuk batas waktu pengumpulan. Nah, untuk kuis sendiri, ini sekaligus saya buatkan tempatnya karena nanti langsung dinilai di sini. Kuis 2 tanggal 23 September 20. Oke. Soal ada di bagian akhir PPT. Dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Oke, ini langsung saya tugaskan sehingga nanti bisa langsung memasukkan nilainya. Kemudian untuk berikutnya ada tugas normalisasi. Di mana petunjuknya itu ada di bagian akhir PPT juga. Hasil di capture, buat dalam format PDF dan dikirim ke classroom. Nah, untuk batas waktunya tadi SKS itu tanggal 29 ya. Nah, jadi ini sudah saya siapkan tempatnya sekalian. Kita bisa lihat. Jadi untuk kuis pada sore hari ini nanti sudah bisa langsung dilihat hasilnya juga di sini. Kemudian untuk tugas normalisasi yang sekiranya akan dikumpulkan pada minggu depan, belum pertemuan, itu juga sudah saya buatkan tempatnya. Jadi kira-kira cukup ya untuk semuanya, baik dari sisi materi ataupun media untuk mengumpulkan tugas sudah saya sediakan semuanya. Ingat batas waktu pengumpulannya tanggal 29 September. Baiklah, untuk mahasiswaku SKS 19-2, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan, baik melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Akhir kata, saya mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.